ini cuma saya coba review sedikit dulu ya mengenai kuis offline yang sebelumnya dilakukan. Ada beberapa soal X plus 1 per X min 2 lebih dari 0 ya. Nah ini tahapannya kita ingat ya, pertama satu ruaskan, sudah ya. Satu ruaskan udah, menyamakan penyebut, penyebutnya juga cuma satu, tidak perlu samakan. Kemudian titik pembuat 0, pemecah, yaitu X plus 1 sama dengan 0 kan, yaitu X sama dengan min 1. X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini namanya titik pemecah ya, titik pemecah atau pembuat 0. Nah, setelah itu maka dibuat di garis bilangan ya. Dibuat di garis bilangan min 1 kemudian 2, min 1 2. Kemudian ambil titik uji ya. Titik ujinya mau diambil di X sama dengan 0, yang paling mudah di X sama dengan 0 misalkan, maka 0 plus 1 per 0 min 2 artinya min setengah atau negatif ya bahasanya. Min setengah atau negatif atau kurang dari 0. Kita menulisnya di sini negatif. Sisanya adalah bergantian tanda. Nah, ketika yang ditanya adalah bagian positifnya lebih dari 0, maka solusi yang diambil adalah ini. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1, X lebih dari 2. Ya, ya. Kayaknya berapa menit tuh? Harusnya maksimal 5 menit udah selesai ya, satu soal. Nah, itu kalau soalnya kalau lebih dari sama dengan kan bedanya gini aja ya. Lebih dari sama dengan yang atas bulatan penuh, yang bawahnya bulatan kosong. Berarti X sama dengan 2 itu bulatan kosong, X min 1 itu bulatan penuh, gini aja kan? Nah, berarti X kurang dari sama dengan min 1, X lebih dari 2. Itu aja bedanya ya. Kemudian di soal yang sama, pertanyaan mengenai domain lagi ya, yaitu fx fx sama dengan 3x plus 13 x kuadrat tambah 4x plus 3. Nah, kalau pertanyaannya mengenai domain, awalnya domain itu adalah real, kecuali yang pertama, pembuat 0 pada penyebut, bentuk akar, dan logaritma. Kita biasa ketemu cuma dua, bentuk pembuat 0 pada penyebut dan bentuk akar. Ini bentuk akarnya nggak ada. Pembuat 0 pada penyebut kan hanya ini aja ya. Berarti x kuadrat tambah 4x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Ini difaktorkan, x plus 3, x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan min 3. Satu lagi x tidak boleh sama dengan min 1. Berarti domain fungsinya adalah real, ya kan? Kecuali min 3, min 1. Tuh ya. Gitu ya. Ada pertanyaan Bu? Kemudian ada juga soalnya berikutnya adalah fx sama dengan akar x kuadrat kurang 4. Yang ditanya domainnya ya. Tadi domain penyebut tidak boleh 0, bentuk akar harus lebih dari sama dengan. Nah, ini bentuk akar nih. Akarnya akar kuadrat ya. Akar pangkat 2, akar pangkat 4, dan seterusnya ya. Berarti x kuadrat kurang 4 harus lebih dari sama dengan. Udah. Domainnya mana? Ya itu. Selesaikan pertidaksamaan itu. Ya kan?
ini berarti X plus 2, X min 2, kan gitu. Sebagian ada juga yang saya lihat X kuadrat lebih dari sama dengan 4 itu. Ya kan, udah balik lagi caranya. Harusnya yang dua ruas di satu ruaskan metodenya. Jadi ini lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya pemecah nolnya, titik pemecah X sama dengan min 2, satu lagi X sama dengan 2. Ya, berarti min 2, kemudian 2, ini min 2 yang sebelah kiri, 2-nya, ini garis bilangan. Kemudian ambil titik uji. Titik ujinya kalau kita ambil 0, ya, kalau X sama dengan 0, maka 0 plus 2 positif, ya. 0 min 2 negatif, positif kali negatif, negatif. Positifnya sebelah sini. Ya kan? Yang diambil adalah yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan berarti bulatan penuh. Berarti yang diambil dari X. Domainnya adalah dari X kurang dari sama dengan min 2, digabung begitu, X lebih dari sama dengan 2. Ya. Oke. Kemudian X kuadrat ditambah 3X lebih dari 4. Nah, ini tadi satukan ruas dulu ya. 3X kurang 4 lebih dari 0. Ini difaktorkan, faktornya ya dari angka 4 itu sendiri ya. Pasti 1 dan 4 ya. X pasti 4 dan 1 atau 1 dan 4. Plus 4 min 1. Lebih dari sama dengan 0. Himpunan ini pemecahnya, titik pemecahnya adalah X tambah 4 sama dengan 0 atau X sama dengan min 4. X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi bilangannya yaitu min 4 dan 1. Kita uji di X sama dengan 0, 0-nya di sebelah kanan ini ya. Sini ya. Nah, titik ujinya X sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 0 plus 4, maksudnya adalah positif, 0 kurang 1 maksudnya negatif, positif dikali negatif, pasti hasilnya negatif, kurang dari 0 ya. Nah, berarti di sini kita kasih tanda negatif, bergantian tanda positif. Diambil yang mana? Yang lebih dari 0. Bukan lebih dari sama dengan lebih dari, berarti yang ini. Kemudian penyelesaiannya adalah X kurang dari min 4 digabung X lebih dari 1. Kemudian tentukan domain fx sama dengan akar X tambah 1 per X kurang 3. Nah, balik lagi, pertama dia tidak boleh penyebutnya ya. Nah, ini kan penyebut di sini nih, penyebutnya kan. Berarti penyebut tidak boleh 0, berarti X kurang 3 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 3. Bentuk akar harus lebih dari 0, bentuk akarnya kan di sini. Berarti akar X harus lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan, domainnya yang mana? Ya ini domainnya. Ya kan? Domainnya adalah X lebih dari sama dengan 0, X tidak sama dengan 3. Ya. Kemudian X kuadrat kurang dari sama dengan 3X. Nah, ini lebih mudah lagi harusnya ya. X kuadrat kurang 3X kurang dari sama dengan 0. Ini difaktorkan sama-sama memiliki X ya. X kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti titiknya 1 di garis bilangan. Ini titik pemecahnya adalah X sama dengan 0. Satu lagi X sama dengan 3. Garis bilangannya 0 dan 3.
titik ujinya, ambil X, nggak boleh 0 kan? Ambil X-nya 1 misalkan. X sama dengan 1, 1 kali 1 kurang 3. Positif kali negatif ya. Negatif. Berarti sini negatif, positif. Diambil yang tandanya kurang dari sama dengan berarti bulatan penuh ya. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah, kalau di X sama dengan 1 tadi nilainya itu adalah 1 kali 1 kurang 3, artinya kurang dari 0 ya. Atau sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah dari X kurang dari sama dengan 3, X lebih dari 0. Atau ada juga yang nulis gini, boleh juga dari 0 sampai 3. Sama aja kan? Kalau dikerjakan, kok jadi mudah Pak. Kalau dikerjakan. Berikutnya domain daripada fx sama dengan 1 per nilai mutlak x plus 1. Ya. Tadi syaratnya itu adalah penyebut nggak boleh 0. Kemudian bentuk akar. Bentuk akar nggak ada. Penyebutnya kita pastikan nggak boleh 0. Kalau kita hitung aja nilai mutlak x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti nilai mutlak x tidak boleh sama dengan min 1. Ini kan nggak mungkin terjadi. Ya kan? Artinya berapapun nilai X yang di-input, pasti nilainya selalu positif ada. Ya. Berarti domainnya apa? Ya domainnya langsung aja real kan? Itu. Penyebut nggak boleh 0. Udah pasti dia nggak 0 kan? Penyebutnya kan? Itu. Begitu juga yang dapat soal fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1. Ini kan lebih dari sama dengan 0, tambah 1, berarti kan penyebutnya lebih dari sama dengan 1. Pasti nggak 0 itu penyebutnya. Berarti domainnya adalah real. Itu. Karena domain pada dasarnya adalah real semuanya. Kecuali yang nggak punya nilai. Itu. Ya. Nah, itu kan ada nilainya. Kemarin 1 atau minus 1 kan? Cobain dulu. Ya kan? Cobain dulu. Benar nggak 1 dan minus 1 nggak punya nilai? Cobain. Minus 1 masukin di sini. Hasilnya adalah 1 kali dikeluarkan jadi 1 tambah 1 2, berarti sempat 2 kan ada nilainya, berarti dia domainnya kalau ada nilainya. Jadi cara ngeceknya kalaupun nggak bisa tuh lihat aja di jawabannya tuh ya. Kalau dibilang domainnya misalkan dari negatif tak hingga sampai 1 gabung 1 sampai tak hingga, ini kan maksudnya 1 nggak ikut ya. Nah, coba cek satunya di dalam persamaannya ada nilainya nggak? Nah, kalau ada berarti ini salah. Kalau ada nilainya, ya. Kalau ini kan tidak ikut sebagai solusi ya. Kalau ikut sebagai solusi kan begini. Ya. Nah, karena 1 itu tidak ikut sebagai domainnya, dicobain dalam persamaan. Oh ada nilai, nah, berarti domain ini salah. Itu cara ngecek tanpa perlu menghitung dalam, ya kalau soalnya seperti soal ujian kan nggak hitung itu sebenarnya, kecuali yang ini kan mau tulis sampai kan tulis. Kalau soal ujian kan pilihan ganda atau lebih dari satu jawaban dicek aja. Kalau ditanya domain, ya, khususnya di batasnya karena batas menentukan ya kan. Kalau yang lain ya ada kemungkinan iya, kemungkinan juga bukan. Tapi kalau di batas langsung dia jawabannya kita tahu gitu. Kalau punya nilai dia adalah domain, kalau tidak punya nilai berarti bukan domainnya. Contohnya yang ini barusan fx sama dengan fx sama dengan 1 per nilai mutlak x min 1. Yang barusan plus 1, sekarang minus 1 kan? Yang nggak boleh 0 itu penyebut. Nilai mutlak x kurang 1 tidak boleh 0. Nilai mutlak x tidak boleh 1.
1 artinya kan X-nya itu tidak boleh 1 atau X-nya tidak boleh min. Kita cobain 1 kita input ke dalam persamaan. 1 kurang 1 0 kan? 1 per 0 tidak ada nilainya, berarti betul. Ya kan? Min 1. Min 1 dimutlakkan 1 kurang 1 0. 1 per 0 tidak definisi. Berarti jawabannya adalah real kecuali 1 dan X. 1. Ya. Ya. Kemudian ini yang terakhir soalnya yaitu nilai mutlak nilai mutlak 3 kurang X kurang 1. Nah, kalau kurang dari yang dipakai bagaimana? Ya kan? Kalau nilai mutlak X sama dengan 1, ya kan? Dia dari min 1 dan 1 sebagai solusi ya. Kalau kurang dari di tengah di sini, kalau lebih dari kiri dan kanannya, ya kan? Ya, ingat lagi di konsepnya tuh, ya. Lupa juga sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara kuadrat ya, dikuadratkan. Jadi kalau kurang dari, nah, kalau kurang dari berarti yang diambil yang di tengah sini. Berarti 3 min X kurang dari 1 lebih dari min 1. Gitu ya. Makanya kalau saya menguraikannya tuh dari angkanya itu sendiri dulu. Kurang dari 1 lebih dari min 1. Baru 3 kurang X. Kalau nilai mutlak 3 kurang X lebih dari 1, berarti lebih dari 1 kurang dari negatif 1. Baru ditulis ini 3 min X, 3 min X. Udah selesaikan. Ya kan? Ya. Itu. Ini kan artinya lebih dari 1, kan gitu kan? Yang ini, yang sebelah kiri kurang dari negatif. Ininya 3 min X-nya hilang bentuk ketidaksamaannya. Bentuk nilai mutlaknya ya. Jadi kalau kurang dari ngambil di tengah, maka ditulis angka ininya dulu. Baru yang di tengahnya hilang bentuk ketidaksamaan. Boleh, terserah gimana caranya masing-masing. Kalau saya paling mudahnya begitu. Cara membuat, kalau persamaan, nilai mutlak persamaan X sama dengan 1 berarti 1 min 1. Kalau kurang dari berada di tengahnya, kalau lebih dari berarti X lebih dari 1, X kurang dari min 1. Ya. Itu ya. Nah, setelah jadi seperti itu, ya, nilai mutlak 3 kurang X kurang dari 1. Nah, ini kan kurang dari. Kurang dari kan kurang dari 1 lebih dari min 1. Hilanglah bentuk nilai mutlaknya. Berikutnya apa? Nilai X yang dicari. Ini ada 3. Ini kan plus 3 nih. Cara menghilangkan plus 3 dan cara dikurangi 3. Di sini kurangi 3. Di sini juga dikurangi 3. Ya, berarti min 4. 3 kurang 3 habis. Sisanya adalah min X ya. Kurang dari 1 kurang 3 berapa? Min 4. Nah, kali min 1 kan? Ya, supaya hilang minnya. Ya. Kali min 1. Min 4 kali min 1, 4. Tandanya berubah. Kurang dari jadi lebih dari X. Dan lebih dari 2. Nah, ini ditulis ulang. Biasanya karena jarang penulisan lebih dari itu begini. Ditulis ulang 2. Karena yang angka kecilnya sebelah kiri ya. Kurang dari X, kurang dari 4. Itu. Ya. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa lebih optimal lagi nanti di ujiannya ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi limit fungsi ya.
limit fungsi ya. Ini aja dulu. Nah, limit fungsi, limitnya sendiri maknanya adalah terbatas. Ya. Jadi berbicara tentang keterbatasan daripada nilai daripada fungsi. Ketika kita membahas fx sama dengan 1/x-5, contohnya, ya, maka dia terdefinisi tadi, domainnya itu terdefinisi di real kecuali 5. Fungsi itu sendiri, dia kalau punya nilai itu kalau kita input ada nilainya. Nah, pada kurva akan kita lihat ada si titiknya itu pada kurva pada gambar. Nah, sedangkan titik x sama dengan 5 pada kurva dipastikan tidak ada karena dia tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi kan? Ini 5 ya, tidak terdefinisi. Pada kurva dia pasti nggak ada. Ditandai dengan bulatan kosong. Pada kurva x sama dengan 5 dia tidak ada. Tidak ada gambarnya karena tidak terdefinisi. Ya. Nah, sedangkan limit dilihat karena tidak terdefinisi pada fungsinya, jadi ada dikatakan nilai pendekatan. Ya, nilai pendekatan. Ya, ambillah nilai yang mendekati, kalau di situ mendekati berapa? Mendekati 5 ya. Kalau mendekati 5, dia akan punya nilainya. Dia yang nggak punya nilai itu cuma satu saja, di X sama dengan 5. Tapi kalau 5,001 ada. Kalau 5,0001 lagi ada. 5,0000 sampai 0-nya 1000 ada 1 di ujungnya. Tetap dia punya nilai. Jadi diambillah namanya nilai pendekatan. Nilai yang dekat. Ya, dengan nilai X sama dengan 5. Contoh. Ya, mau nggak jadian sama aku? Enggak, jawabannya enggak kan? Nah, itu berarti dia fungsinya tidak ada. Ya kan? Enggak ada. Ya kan? Tapi kalau diambil pendekatannya, ya kan? Karena dia udah bilang enggak, diambil nilai pendekatan. Apa itu pendekatan? Oh iya, ini dulu lah orangnya, deketin dulu temennya, ya kan? Deketin temennya, cari tahu dulu kesukaannya apa segala macam, ya kan? Nah, setelah pendekatan, baru tetap aja jawabannya. Bisa jadi tidak, bisa jadi mungkin, bisa jadi iya setelah pendekatan, gitu ya. Sama juga ini, ketika nilai limitnya, nilai fungsinya tidak ada nilai, jadi cara mikir gimana ya kalau 5 itu nggak bisa, saya ganti aja lah 5 itu dengan 5,001 kan, deket juga gitu. Hasilnya ada nggak? Nah, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Itu namanya limit, nilai pendekatan. Nilai pendekatan itu ada jika, nah ini gambarnya, jika nilai pendekatan itu ada, kalau kita bicara fungsi itu kan di sumbu Y-nya. Kita bicara limit juga sama, di sumbu Y-nya yang kita lihat. Nilai pendekatannya ada di sumbu X. Ini tadi
fungsinya berbeda ya. Saya samain aja dengan di sini dengan ada gambarnya. Dan X sama dengan X pangkat 3 kurang 1, X kurang 1. Tidak ada definisi di satu kan? Ya. Langsung kita lihat kurvanya dulu. Ini kurvanya nih. Ya. Di X sama dengan 1, dia di sini bulatan kosong langsung. Tidak ada gambarnya. Bulatan kosong. Nanti di step kita juga ada yang ya. Ketika dia tidak punya nih nilai. Kan X1 kan ini tidak ada nilai ya. Nah, maka pada kurva yang biru, dia tidak memiliki nilai. Itu bulatan kosong. Gitu ya. Itu fungsi itu. Fungsi itu jelas. Terlihat pada gambar. Ada nilainya, ada di gambar. Nggak ada nilainya, nggak ada di gambar. Gitu ya. Nah, limit sendiri adalah nilai pendekatan. Dia nggak peduli fungsinya ada atau tidak. Dia nggak peduli dia nilai X1 itu punya nilai atau tidak. Dia limit itu cuma lihat dari pendekatannya dengan kirinya. Kalau dari kirinya angka 1, tadi 1. Kirinya 1 0,99, 0,999, 0,9 juga. Pokoknya kirinya. Dan kanannya 1,01, 1,01 ya. Pokoknya tidak satu aja. Pendekatan X-nya, satu dari kiri maupun dari kanan, dilihat nilai Y-nya mendekati ke satu titik nggak? Ya. Kalau nilai Y-nya mendekati ke satu titik, di satu titik, satu mendekat, maka dia dikatakan memiliki link. Itu aja. Dia nggak peduli punya fungsi atau tidak. Kalau dia pendekatannya dari kiri dan kanan itu menuju ke satu titik, di sini menuju ke titik berapa? Di situ menuju ke titik X sama dengan 3. Ya. Nilai Y-nya, nilai Y-nya kan di sini. Atas juga begitu. Ya. Jadi pendekatannya dari X, nilai limitnya bisa dari Y-nya. Sama juga fungsi kan, nilai X yang diinput, hasilnya juga ditumbuhin. Gitu. Itu konsep dasarnya itu kalau dilihat. Kita hitung-hitungan sama aja hitung-hitungannya dengan fungsi. Jadi memfaktorkan apa segala macam ya. Gitu ya. Sudah bisa bedakan dulu? Nah. Kalau sudah, kita ke gambar dulu ya sebelum ke materi. Ada nggak ini? Jadi saya siapkan sedikit gambar. Gambarnya sebagian sama dengan di slide ya. Ini saya buat sedikit tadi ya, di luar slide yang ada, supaya gambarnya aja dulu ya.
Oke. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Nanti ada juga di slide gambar itu. Kita cek fungsinya dulu, ya. Fungsi di X sama dengan min 3 berapa? X-nya min 3 berapa? Fungsinya. Berapa? 1 ya. Ini fungsinya kan? Titik ini. Ini bulatan kok. Gitu ya. Jadi dia ada pada gambar. Kalau X sama dengan min 3 lihat aja. Gimana ya ada grafiknya. Jadi X sama dengan min 3. Gitu ya. Di X sama dengan min 3 limitnya dilihat nilai pendekatan ya dari kiri dan kanan. Kita lihat aja perubahannya dari kiri dan kanan tuh. Nah, berapa nilainya? Limitnya 2. Lihat. Sama kan kita lihat dari sini juga ya. Ini kan kita lihat di sini. Nilai kiri yang kita perhatikan hasilnya adalah 2. Berarti fungsi kita udah tahu, limit juga kita udah tahu. Ya. Kemudian di X sama dengan min 1, berapa nilai fungsinya? Ini 4 ya. 3-nya harus gunakan box. Ya. Fungsinya adalah limitnya tidak menuju ke satu titik, menuju ke 2 titik. Dari kirinya nilainya adalah 3, dari kanannya 4. Itu yang dikatakan tidak memiliki limit. Ada pun dia nggak menuju ke satu titik, gitu ya. Sudah, ini sudah berarti nggak? Kita fungsi tadi X sama dengan min 1, fungsinya adalah limit dari kirinya. Nanti ada definisi limit kiri. Yang dia kalau dari gambar ya dari arah kiri, limit kiri itu. Yang ini nilai limitnya adalah di 3, yang dari kanan limit dari ambil. Kemudian di X sama dengan 2. Nah, nilai fungsinya di sini. 2,5. Nilai limitnya dari kanan dia kan. Yang dari kiri ini namanya osilasi. Jadi dia naik turun terus, tidak pernah ketahuan berapa. Ya. Jadi misalkan di sini tingginya 3, di sini 2,5, jadi naik turun. Yang mendekati nilai itu nggak pernah ketahuan. Itu juga dikatakan dia tidak memiliki limit. Karena dari kirinya itu nggak ketahuan ya, naik turun terus. Tapi dari kanannya ada, dari kanannya adalah 2,5. Ya. Oke. Bisa beneran? Namanya apa? Kalian. Limit fx mendekati min 3. Berapa nilainya? Yang A ini. Berapa nilainya? Berapa? Limit fx mendekati min 3. Ini gambarnya. Apa? Ini limit fx mendekati min 3 ini gambarnya. Berapa? Limitnya 2. Ya kan? Ini kan sama kayak tadi ya. Saya limit ya. Limit berarti pendekatan dari kiri kanan dan itu kurvanya. F3 yang B ya. F-3.
1 ya. Ini f min 3 artinya fungsi. Ini min 3-nya nilai fungsinya di sini kan. X y-nya aja kan. Limit f(x) x mendekati min 1. Ini gambarnya masih ini. Masih ini dulu. Ini juga nanti ada juga bagian ini dulu. Bapak, ini yang dia limit f(x) x mendekati min 1. Kira-kira aja kalau nggak kelihatan Bapak. Namanya siapa? Benny. Benny itu. Yang B, limit x mendekati min 1. Dari dia, yaitu 2,5 kira-kira ya. Limit f(x) mendekati min 1 kan ini dulu yang diciriin ya. X min 1 mana ini min 1. Ya kan? Ini kiri kanannya lihat aja berarti dia ke sini kan. Kita 2,5. Maksudnya 46 kan. Jadi kan gini konsepnya itu ada yang kita bisa dari ada yang kita dari persamaan aljabar ya kan. Tetap persamaan kuadrat. Kan kita udah tahu ciri-cirinya. Ini puncaknya ketuaan. Nah ini saya ingin menunjukkan dulu dari kurva dari apa visualnya dulu. Baru kalau hitung-hitungan sama aja dengan hitung-hitungan fungsi difaktorkan apa segala macam ya kan. Jadi itu kan. Nah kalau ini dulu belum bisa, ya ngapain juga hitung-hitungan ini panjang-panjang nggak tahu artinya gitu ya. Ya, maksudnya begitu. Siapa namanya? Basya. Tadi ini ya, yang M1 banyak. Asto. M1 Asto. Naila. M1. Tadi berapa? Berapa? 2 ya? Ini ya. Ini X kan 1 ya. Berarti kan 1 ini. Nilai fungsinya yang ada pada gambar ini kan. Iya, semua yang pada gambar itu adalah fungsi. Yang di sini semua yang pada gambar itu adalah fungsi. Kalau yang limit itu nilai pendekatannya, jadi dilihat dari kiri kanannya aja. Dia nggak peduli dia punya fungsi atau tidak, ya kan? Kalau limit ini dari kanan berarti 1, kalau dari kiri berarti 2. Dia nggak peduli ini kosong atau bulatan penuh. Kalau limit, karena limit itu nilai pendekatan, ya kan? Memang nggak ada nilainya ketika 1, karena dia cuma perlu yang karena yang dekat aja, gitu ya. Masih ternyata kan walaupun sudah paham masih juga belum bisa kan melihat sini ya kan mana limit mana fungsi kan ya limit x mendekati 1 f(x) dari ya limit x mendekati 1 f(x) ini yang f Pak tidak ada. Kenapa? Karena dari kiri dan kanannya berbeda. Tidak menuju ke satu titik yang sama. Ya kan? Ini f limit f(x) mendekati 1. Ini 1 ya kan? Mendekati 1 dari kiri nilainya 2, mendekati dari kanan nilainya 1. Dan menuju ke satu titik. Ya kan? Iya, nyambung. Apa? Yang G limit f(x) x mendekati 1 dari kiri. Ini
ini limit f(x) mendekati 1 dari kirinya ini ya gambarnya. Nanti gantian yang sini sebelah kanannya. Yang ini dulu. Nah, kan limit f(x) mendekati 1 dari kiri, hanya dari kiri. Yang saya tidak melihat. Ini 1, berapa? Ya 2. Ini 1 kan? Ya. Ini ada tanda minus tanggal plus ya. Yang pertama ya. Kedua saya sebutkan kan. Saya bacakan soalnya. Limit f(x) mendekati 1 dari kanan. Ya, limit f(x) mendekati 1 dari kanan. Hah? Belum. Enggak. Limit f(x) mendekati 1 dari kanan. Jawabnya. Satu ya. Tadi kan saya udah jelasin juga ya. Tapi yang jawabnya limitnya 3. Nanti saya jelasin. Limit f(x) mendekati 1 dari kanan nilainya adalah 1. Limit f(x) mendekati 1 dari kiri kan 1 di sini kan? Adalah 2. Kenapa tidak ada? Karena dari kanan dan dari kiri nilainya berbeda. Ini 1, ini 2. Nah, ketemu. Itu kenapa nilai limitnya tidak ada. Gitu ya. Padahal jawabannya kan dari juga kan. Kemudian nih, limit f(x) x mendekati min 1. Mendekati min 1 dari arah kanan. Ya, ini baik dari kanan atau dari kiri nih, tadi ya itu kita buat. Ya. Oke. Lanjut lagi yang siapa namanya? Baca. Limit f(x) x mendekati min 3. Gambar yang kanan ini udah selesai ya. Ini gambar yang kanannya. Limit f(x) x mendekati min 3. Belum. Nah kan kalau dibilang min 3 dia nggak ada kanan kiri ya. Kalau kanan kiri disebutin atau ditulis min 3 plus min 3 min gitu ya. Ya. Ini kalau di limit f(x) ini fungsinya x mendekati 3 yang berarti dari kanan dan kiri. Nah, kalau 3 plus dari arah kanan, 3 min dari arah kiri. Ya. Nah, kalau 13 ya 3,01 ya. Kalau 3 min tapi 2,9. Nah, ya. Lanjut. Apa namanya? Lepas. Kamu pasti bisa lepas. Limit f(x) mendekati min 3. Berapa? Ini berapa? 2,9. Limit f(x) mendekati min 3. Yang gambar yang kanan ya. Ini sudah selesai semua tadi ya. Ini gambarnya. Hah? Berapa masa limit f(x) mendekati min 3? Belum paham berarti. Belum paham. Kalau yang udah paham langsung tahu kan? Ya kan? Tidak ada. Tidak ada.
Limit f(x) mendekati min 3, berarti titiknya dulu min 3. Ini kan? Ya kan? Limitnya lihat kanan kiri. Ya kan? Berikutnya yang B F min 3 di gambar yang ini ya, gambar ini udah selesai. Gambar yang ini F min 3. Tuh. Area F min 3 gambar yang ini. Satu ya. Satu berkata min 3 nilainya ini yang isi ya. Ini batas kosong ada yang ya. Ya, yang C F min 1 ya, gambar yang kanan ini kita sudah selesai. Yang kanan. Ya, betul sekali ya. Jika F min 1 nilainya adalah 1. Ini ya. Ini kan belakang kosong ya. Yang D, limit f(x) mendekati min 1. Mendekati min 1 ya. Betul. Min 1 berarti kanan kiri. Yang D. D. Limit f(x) mendekati min 1. Berapa? 2. Betul ya? Ini min 1. Nilai pendekatannya di sini ya. Nilai limit itu di sini. Kalau ini nilai D. F1. F1. Yang ini yang D. F1 nilainya adalah 1, betul ya? Ini nilainya di sini. 1 ya. Kemudian yang limit f(x) mendekati 1. Yang F limit f(x) mendekati 1. Nah, ini yang F. Tolong pakai habis ya. Limit f(x) mendekati 1. Tadi. Limit f(x) mendekati 1. 1. Belum tepat. Limit f(x) mendekati 1. Dasar. Limit f(x) mendekati 1. Dari kirinya dia ada nilai 1 kan ini, dari kanannya itu dia beroscilasi. Nggak jelas berapa dari kanannya. Ya, kalau sudah terjawab maka di data hasilnya limit x mendekati 100 dari kiri yang sini nilainya 1. Limit f(x) mendekati 1 dari kanan ada. Kemudian yang terakhir limit f(x) mendekati min 1. Ya, tadi udah ada ya. Belum bagian tenang saya. Tiga dua ya. Ini 3 ini nilai fungsinya di sini berapa ya? Itu kalau dia itu tidak punya ini. Yang B-nya 3. Yang 3.
Ini tiga, ini kanan sudah ada, konten sudah ada. Ingatkan definisi. Kemudian yang C-nya limit X mendekati 3 dari negatif 3 dari kiri. Lain X mendekati min 3 dari kiri. Jadi min 3-nya di sini nih. Limit ya, limit fx x mendekati min 3 dari kiri. Ini pertanyaannya. Nilainya adalah 2. Ya. Ini kan min 3. Mendekati dari kiri kan berapa ya? Jadi nilainya adalah 2. Ya, D-nya limit fx x mendekati min 3 dari kanan. Kompanya ya, negatif min 3 dari kanan itu rupanya min 3-nya ini rupanya dari kanan itu nilainya adalah 4 ya. Berarti yang D-nya di sini limit fx x mendekati min 3. Min 3 itu maksudnya dari kiri kanan ya. Dari kiri dari kanan sudah ada. Sekarang dari kiri dan kanan limit fx x mendekati min 3. Ada. Yang terakhir f ya limit fx x mendekati min 3. Mendekati 3. Bagian semua. Sekarang kembali yang kanan ya. Limit fx x mendekati min 1 dari arah kiri. Ini gambar ya. Min 1 dari arah kiri. Sama. Ini 2. Betul ya? Ini min 1. Dan yang kiri ini nilainya ya. Limit fx x mendekati min 1 dari arah kanan. Tadi yang dari arah kiri, sekarang dari arah kanan. Min 2 sama ya, kan di sini dari kiri maupun kanan ya. Kemudian yang C-nya limit x mendekati min 2 ya. F min 1 fungsi daripada x dengan min 1. Ya, min 1 ya, min 1 ya. Min 1 Pak. Jangan. Enggak ada sabar. Ini min 1 itu min, kalau kamu bilang min 1 ya min 1 min 1 di sini. Benar. Min 1. Berarti enggak ada ya, Pak. Min 1 kamu tarik aja. Dari vertikal. Induk. Mendekati 1 dari kiri ya. X mendekati 1. Oh, X mendekati 1 aja. Paling dipas itu. X mendekati 1, limit X mendekati 1. Ini gambarnya. Ini angka 1-nya. Ini limit X mendekati 1.
Ini mendekati satu. Ini angka satu ini. Belum ya? Ada yang mau angkat tangan dulu jawab? Yang ini? Yang terakhir limit fx mendekati satu. Berapa? 2. Limit fx mendekati satu ini titiknya ya? Ya, 0 ya. X-nya 1, Y-nya 0. Limitnya berarti 0 juga. Fungsinya F1 ini ya 0 juga. Titik isinya lah 1,0. Ya. Kalau yang nilainya kan ke sini. Kalau di sini kan ngambilnya ke sini. Kalau di sini kan ngambilnya 0, Y-nya 0, X-nya yang 1. Ya. Sebenarnya kan jadi simpel kan? Maksudnya cuma ketika semua lihat di gambar jadi bisa kan? X mendekati 1 dari arah ini. Mendekati 1 dari arah kiri berapa? 2. Apa ya? Ini satunya mendekati 2 dari arah kiri. Kemudian limit fx mendekati 1 dari arah kanan. Ini satunya, rupanya dari arah kanan. Limit fx mendekati 1 tidak ada. Limit fx mendekati 5. Ini 5 di sini. Sini 4. Fungsinya nggak ada. Limitnya adalah 4. Fungsinya yang nggak ada. 5 tidak. Kalau limit bisa ada. Dan karena itu kalau bicara domain itu bukan domainnya. Y sama dengan 5 itu bukan domainnya. Makanya pada gambarnya nggak ada. Jadi ketika digambar seperti ini juga X sama dengan 5 juga tidak ada. Tidak terdefinisi. Ya. Ini fx mendekati 0. Ini kan? Dan lihat kita X mendekati 0. Nilainya berapa? 3. Ya. Limit fx mendekati 3 dari arah kiri. Mendekati 3 nih, Pak. Dari arah kiri. Limit fx mendekati 3 dari arah kanan. Ini 3. Limit fx mendekati 3. Tidak ada. F3. Ya. Bisa nggak ya? Kalau udah bisa bedakan baru kita menghitungnya. Ya sama seperti cara-cara yang lain. Limit GT mendekati 0 dari arah kiri. Ini 0 mendekati 0 dari arah kiri. Rupanya ini ya. Berapa nilainya? Ini 1 ya. Limit GT mendekati 0 dari arah kanan. Ini 0 ya. Ini rupanya dari arah kanan. Nilainya adalah 2. Limit GT mendekati 0 tidak ada. Limit GT mendekati 2 dari arah kiri. Ini 2 dari arah kiri. T mendekati 2 dari arah kanan. Ini 2 dari arah kanan. Limit GT mendekati 2 tidak ada. G2 ini 2 ini 1. Limit GT mendekati 4 ini 4-nya ini di sini. Ya, limitku nggak peduli punya nilai atau enggak. Ini kan ada nilai si fungsinya. Ya. Kalau ini kosong, ya, dia nggak peduli dia punya nilai atau tidak, dia cuma lihat dari kiri kanannya aja. Ini kan kalau 4 limitnya dari kiri kanan ya, dari kiri kanan ya. Nilai limitnya adalah 3. Walaupun di sini gunakan kosong,
tetap nilai limitnya ada ya. Kalau ada fungsinya, nanti pilih berikutnya. Namanya limit sama fungsi dia sama dan ada. Kontinu, maksudnya kontinu itu nyambung. Nyambung itu ketika dia limitnya ada, fungsinya ada, dan nilainya sama. Itu limitnya ada, ya kan? Fungsinya ada, nilainya dua-duanya di situ. Itu nanti lanjutnya kontinu. Kalau ini limitnya ada, limitnya tidak ada, fungsinya ada. Nanti tipenya sesuai pada. Jadi kontinuitas itu. Ada pertanyaan dulu? Ada. Jadi itu materi limit udah selesai itu, udah paham. Ya. Nah, sekarang gini, ada persamaan f fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang. Kalau di x 2, 3, 4 ya dan seterusnya atau negatif 5 dan seterusnya, dia punya nilai fungsi kan? Ini domainnya adalah real kecuali. Jadi kita input kecuali angka 1 itu dia punya nilai. 2, 3 ada nilainya. Ya. Nilai limitnya juga itu sama. Karena bisa diinput. Ya. Ketika bicara di X sama dengan 1, nilai fungsinya udah nggak ada. Tapi bisa jadi nilai limitnya ada. Kalau tadi kita lihat di gambar, sekarang kita ngecek dari sini. Bisa ada nilai limitnya nggak? Ya kita nggak tahu, coba aja. Limit X mendekati 1, ini X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 bisa diubah. Yaitu X plus 1, X min 1, di bawahnya X min 1 bisa dicoret. Limit X plus 1 min X menuju 1 berarti 1 tambah 1 namanya nilai limitnya. Kalau fungsinya nggak bisa diubah sebenarnya, nggak boleh mengubah fungsi itu, ya. Kalau nilai limitnya bisa diubah-ubah, bisa di. Ini kan kelihatan ini 2 ya. Kalau lihat pada tabel ini menuju angka 2 nilai y-nya. Nilai x yang menuju 1, nilai y-nya menuju 2. Ini kan menuju 2 kalau kita hitung, ya kan? Nilai x-nya menuju 1, nilai y-nya menuju 2. Nilai x yang menuju 1, nilai y-nya menuju 2. Kenapa nggak input angka 1-nya ke sini? Iya, nggak bisa. Tidak terdefinisi. Ya. Maka dibuat. Ini namanya nilai limit, bukan nilai fungsi. Fungsi kan tidak terdefinisi. Kalau limit bisa dikotak-atik dulu ininya, di persamaannya. Oh, difaktorkan dulu, ini dicoret. Ya. Apa bedanya f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x min 1? Ini adalah f(x) sama dengan x plus 1. Apa bedanya ini? Bedanya apa? Ini saya kasih lihat gambarnya. Yang satu adalah x kuadrat kurang 1 per x min 1. Yang ini. Sebelum diubah. Satu lagi. Setelah diubah, setelah difaktorkan jadi x plus 1. Apa bedanya dengan ini? Perbedaannya cuma satu titik aja. Yaitu di x sama dengan 1. Yang satu yang di belakang kosong. Satu lagi belakang teman garis. Oh, ini kan persamaan garis kan? Y sama dengan x plus 1 dia selalu memiliki ini. Nah, kalau kita input 1 bisa nggak? Ini kita input 1 bisa nggak? Nah, itu aja bedanya. Jadi gambar garis yang ada di sini, ketika dibolongin 1 di x sama dengan 1, jadilah dia persamaan yang ini.
ketika di bolong satu titik, jadilah kesamaan. Mau bolongin di titik yang lain, jangan di titik 2, ya udah sama yang sama. X kuadrat kurang 1 dibolongin lagi di X sama dengan 2 berarti titik 1 dan titik 2 itu bolong. Ya kan? X kuadrat ke satunya siapa? X plus 1 X min 1 ya. Karena kalau saya coret ini bicara X plus sama dan sama. Persamaan ini dan ini bedanya cuma satu titik aja. Di titik X sama dengan 1 yang ini bolong, yang ini penuh. Ya. Kalau saya mau bolongin di titik lainnya di X sama dengan 2 gini caranya. Jadi di atas dikali X min 2, di bawah dikali X min 2 ini tidak terdefinisi di X dengan 2. Ya kan? Di X sama dengan 1 juga tidak definisi. Berarti dia garis yang sama dengan ini bolong di X sama dengan 1 ini dan di X sama dengan 2. Ya, bedanya cuma itu aja. Kemudian cara menyelesaikan bentuk limit pertama sekali sebelum diselesaikan dicobain dulu. Maksudnya dia diinput ke dalam fungsinya, dia punya nilai enggak? Kalau dia punya nilai maka limitnya juga sama. Contohnya yang ini nih. Ini jangan dulu difaktorkan, diinput dulu. Sama. Apa itu? Tidak boleh penyebutnya. Oh, dicek dulu penyebutnya nih. Min 1 kuadrat 1 tambah 5, 6. Udah, diselesaikan aja. Nggak usah difaktorin. Di bawahnya 6, di atasnya min 1 pangkat 3, min 1 tambah 4 kali min 1 kuadrat min 3. Hasilnya adalah di atasnya 0. Di atas boleh 0, boleh. 0 bagi 6 nilainya sama 0. Nilai fungsinya adalah 0, nilai limitnya juga 0. Begitu. Jadi nggak langsung difaktorkan ini dulu, nggak digabungkan dulu, disubstitusi dulu. Oh, ada nilainya. Berarti limitnya adalah sama. Seperti halnya di sini nih. X sama dengan 1 kan kita faktorin nih. Tapi kalau X sama dengan 2 bagaimana? 2 pangkat 3, 8 kurang 1. Maka ini pangkat 3 ya, pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 1. Ya. Ya, kalau X sama dengan 2 kuadrat kurang 1, 2 kurang 1. Berarti hasilnya adalah sama nggak dengan ini? Jadi sebelum difaktorkan itu diinput dulu, disubstitusi dulu. Ini kan disubstitusi aja dulu. Oh, hasilnya ada 3. Kalau dia pakai nilai fungsinya adalah di sini 3, nilai limitnya juga adalah di 3. Contohnya ini penyebutnya nggak 0, ya boleh di atasnya bilangnya 0, boleh 0 dibagi 6 nilainya 0. Tapi nilai fungsinya adalah 0, nilai limitnya juga 0. Ketika X-nya berapa di sini? Min 1. Nah, X menuju 1 kuadrat kurang 1. Nah, ini 0 ternyata penyebutnya. Lalu kita cari cara lagi untuk difaktorkan. X kuadrat plus X min 2 difaktorkan menjadi X min 1 kali X plus 2. Di bawahnya menjadi X kali X min 1. Nah, min 1 ternyata bisa dicoret. Sisalah X plus 2 per X. Nah, kalau sudah jadi bentuk seperti ini, bisa disubstitusi, bisa. Ya, langsung aja 1 tambah 2 per 1. Nilainya adalah 3. Nah, begitu ya. Ini bukan memfaktorkan dulu, disubstitusi dulu. Disubstitusi dulu bisa, yaitu nilai
limitnya. Disubstitusi tidak terdefinisi, berarti nilai fungsinya tidak ada, tidak terdefinisi. Jadi kalau ditanya nilai fungsinya berapa nih? Fungsi X ketika X sama dengan 1 bukan limit ya. Nilai fungsi ketika X sama dengan 1 tidak terdefinisi. Karena tidak bisa dibagi. Nilai limitnya ada, yaitu 3. Ya. Nah, limit 3 plus 5, substitusi langsung ya. 3 kali 1 tambah 5, 8. Selesai. Limit X mendekati 2. Nah, substitusi di penyebutnya dulu. Karena kalau pembilang bebas, boleh 0. Kalau penyebutnya sudah 0, nah itu kemungkinan kita lain cara mengerjakannya, yaitu difaktorkan. Bisa nggak difaktorkan? Ya. Ini 2 kurang 2, 0. Ya, penyebut nggak boleh 0. Bahkan coba caranya itu dengan difaktorkan. 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Ada yang ingat cara memfaktorkannya? 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Caranya adalah kali ini dulu ya. Yaitu min 4. Dicari faktornya. Yang hasilnya min 3. Min 4 plus. Gitu ya. Cara memfaktorkannya angkanya tidak sama dengan 1. Nah. Saya tulis di sini aja biar ada ini ya. Cara memfaktorkan ya. Cara memfaktorkan persamaan 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 dengan cara mengalihkan dulu A dan C-nya yaitu min 4, kemudian dicari faktornya yang menghasilkan min 3 kalau dijumlah, yaitu min 4 dan plus 1. Artinya persamaan, cara membuat persamaannya itu begini. Di 2 faktor, karena faktor kuadrat, ini awalnya adalah 2x, maka ditulisnya langsung ini 2x kali 2x. Gitu kan? Nah, kemudian setengah kali 2x kali 2x. Gitu ya. Ya. Kalau di depannya 3x kuadrat, berarti 3x kali 3x kali sepertiga. Gitu ya. Kalau di depannya 4x kuadrat, berarti 4x kali 4x kali seperempat. Nah, ini kali 2x kali 2x kali setengah kan hasilnya 2x kuadrat. Gitu ya. Tinggal dimasukkan faktornya min 4 dan 1. Min 4 dan plus 1. Nah, setengah ini bisa dikali ke sini, boleh juga dikali ke sini, hanya pilih aja salah satu. Kita bisa lihat dari angkanya itu lebih mudah dikali dengan 2x kurang 4. Jadi hasilnya adalah x kurang 2 kali 2x plus 1. Kalau kita ragu dikalikan aja 2x kuadrat plus x ya, min 4x min 2. Ya, 2x kuadrat min 3x min 2. Betul ya? Gitu ya. Jadi faktornya sudah didapat x min 2 dan 2x plus 1. Nah, karena sudah ada faktor yang sama, maka tinggal dicoret ya. Yang mana yang dicoret? Yang ini. Tinggallah 2x plus 1 disubstitusi 2 kali 2 tambah 1 yaitu 5. Kemudian berikutnya limit x mendekati 9. X kurang 9 per akar x kurang 3. Kalau disubstitusi akar 9 nilainya adalah 3. 3 kurang 3, 0. Nah, ada 2 cara dalam menyelesaikan bentuk seperti ini. Bisa dengan cara limit x mendekati 9. X kurang 9 per akar X kurang 3. Kalau saya lebih mudah untuk memfaktorkan yang ini. X kurang 9 faktornya itu adalah akar X plus 3 kali akar X min 3. Nah, ini langsung ya. Akar X min 3. Nah, langsung coret tuh. Ya.
limit X mendekati 9, yaitu akar 9 ditambah 3. Itu, ya. Nah, cara yang pertama itu memfaktorkan pembilangnya. Jadi X min 3 itu bisa difaktorkan, bukan hanya X kuadrat kurang 1 yang bisa difaktorkan jadi X plus 1, X min 1. Tapi X kurang 1 juga bisa difaktorkan jadi akar X min 1 kali X min 1. Benar? Iya. Jadi kalau ada X min 9 bisa difaktorkan jadi akar X plus 3 jadi akar X ini memfaktorkan pembilangnya. Atau memfaktorkan mengalihkan dengan bentuk sekawan, ya. Bentuk sekawan itu bentuk yang sama dengan penyebut. Kalau di sini pengurang menjadi tambah. Kalau tambah jadi kurang. Ini bentuk sekawannya. Akar 2 tambah akar 3, bentuk sekawannya akar 2 kurang akar 3. Itu aja bedanya. Tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan bentuk akar. Ya. Kenapa boleh dikali sebenarnya sembarangan aja boleh kok. Jika mesti bentuk akar X min 3, akar X plus 3 enggak. Sama-sama akar X min 3 juga boleh. Jadi ya, mengalihkan dengan angka 1. Sama seperti akar X plus 3 atau akar X plus 3 kan nilainya 1. Ya kan? Ini kamu dikali akar X plus 3 kali akar per akar X plus 3 boleh aja. Tapi bentuknya bisa di storage ya nanti gitu. Bentuk laki-laki itu tujuannya sana. Nah, kemungkinan besar kalau dicari dengan akar sekawannya bentuk yang beda. Kalau di sini menjadi plus, nah dia akan memberikan bentuk yang sama. Di atas ada X min 9, di bawah ada X min 9, kita dicoret. Kemudian yang nomor 4 kita lihat dari tabel karena punya data di tabel, ya. Di tabelnya kelihatannya nilai yang di 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, tidak memiliki limit, tidak memiliki nilai limit. Ya, kalau fungsinya ada, ya, kecuali gimana fungsinya? Dx sama dengan tidak ada definisi kecuali dx sama dengan 0, ya. Seperti itu. Seperti itu dia nggak definisi kecuali di 0 aja. Ya, sin basicnya kan dasarnya Y sama dengan sin C. Domainnya adalah bilangan real. Semuanya bisa, tapi kalau udah dibikin jadi servernya ya tetap ada nggak bisa. Di bagian penyebut nggak boleh 0. Awalnya real jadi real kecuali 0. Ya, jadi itu ke bawah terus dulu. Termasuk bahasan limit itu sebenarnya bahasan tentang penyebut yang membuat dia 0. Ya. Tentang ini nih, tentang dx sama dengan 5. Dia fokus di bagian itu sebenarnya. Karena di sini tidak memiliki fungsinya. Kalau yang lain punya fungsi, limitnya juga pasti di situ. Ya. Ini misalkan 2 ya. F2 berarti 1 per 2 kurang 5. 1 per min 3. Fungsinya min 1/3, limitnya juga min 1/3. Jadi kalau di bagian di X yang lainnya itu nggak terlalu menarik karena limit dan fungsinya sama. Tapi kalau di bagian yang tidak terdefinisi tersebut, nah justru di situ karena fungsinya tidak terdefinisi, barangkali limitnya ada. Di sini fungsinya nggak ada nih. Kalau nggak ada gimana ya? Ya itulah orang kalau istilahnya nggak kali ya. Ya kalau nggak bisa 5,01 deh, gitu kan? Oke, soal. Tentukan nilai A-nya, ya kan?
Nilai A itu berkaitan dengan X atau berkaitan dengan Y? Berkaitan dengan X. Ya kan? Ini kan X menuju A. Ya kan? Ini nilai apa nih? Nilai Y. Nilai limit itu nilai Y. Kalau X menuju A berarti A itu nilai X. Ya. Nah, di sumbu X. Nah, sekarang diketahui limit nilainya 2. Ya. Caranya bagaimana? Kalau fungsi itu diambil yang ini aja. X kuadrat kurang A kuadrat per X min A. Nah, di sini fx. Gitu ya. Gitu kan? Nah, yang atasnya X plus A, X min A. Ya kan? Di bawahnya X min A. Ya, bisa dicoret. Berarti fx-nya sama dengan X plus A. Nah, ketika di input X-nya dengan A, ya kan? FA sama dengan A tambah A, nilainya adalah 2. Karena kalau sudah ditulis limitnya 2, itu artinya fungsinya juga 2, limitnya baik kiri maupun kanan juga 2. Kalau ditulis limitnya itu 2. Ya. Nah, 2A sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Udah, itu. Gimana? X-nya ngambil ya. Cara ambilnya gimana? Boleh dicoba tulis dulu. Soalnya cara ngambilnya itu. Ya, itu cara cepatnya tuh sederhana aja, nilai limitnya X mendekati A, berarti kalau disubstitusi tadi, ya, kan kalau disubstitusi kan nggak bisa ya, yang ini. Nah, kalau kita jangan bicara fungsinya, kita langsung ke limitnya misalkan, yaitu kalau disubstitusi ini tidak bisa. Maka difaktorkan dulu limit X mendekati A, X plus A, X min A, X min A gitu kan. Coret. Jadi nilainya sama dengan 2. Nah, ini langsung disubstitusi. Sini boleh A plus A sama dengan 2. Gitu. 2A sama dengan 2A sama dengan 1. Boleh ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau ini nggak usah dipelajari, nanti pusing ya. Ya, ini maksudnya adalah ya. Ini maksudnya adalah angka-angka ini yang epsilon dan F maksudnya apa? Tadi 5 itu kita definisi. Ada angka yang terdefinisi yaitu 5,001. Nah, itu yang dibantu 5 dikurangi 5,001 kan bilangan kecil tuh. 0,0001. Itu yang dimaksud dengan epsilonnya. Epsilon dan delta. Jadi di sini itu ada bilangan yang kecil, di sini juga harus kecil sekali menuju ke suatu bilangan. Itu maksudnya. Ya. Kalau baca itu nanti pusing. Biar aja saya yang pusing. Nah, limit kiri kanan tadi udah jelas ya. Lihat aja dari kurvanya, dia dari arah kiri. Kalau dari bilangan, cara lihatnya, kalau X menuju 3 dari arah kiri kan 3 kurang. Kan dari garis bilangan tuh, 2,9 yang dimaksud. Kalau dari arah kanan 3 lebih, berarti 3,1. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi sudah cukup paham. Kemudian juga, nah ini ada yang terkait dengan limit tak hingga ya. Jadi kalau dilihat, kebetulan tadi belum ada tadi di kurva, cuman kita nggak jelaskan tadi. Ini 1 per S kuadrat ya. Ini 0.
ketika X mendekati 0, maka nilai Y-nya mendekati tak hingga positif kalau ke atas, kalau ke bawah negatif tak hingga. Dari arah kanan juga, kalau ketika X mendekati 0, nilai Y-nya mendekati positif tak hingga. Karena dia baik dari kanan dan kali pilih mendekati positif tak hingga, maka nilai limitnya positif tak hingga. Kalau negatif tak hingga, ya. Ya, positif tak hingga. Ya. Kalau ke bawah, dua-duanya negatif tak hingga. Kalau salah satunya ke atas, salah satu ke bawah, sama tidak terjadi, tidak ada satu positif tak hingga, satu lagi negatif tak hingga. Itu tak ketemu. Kalau negatif, kalau positif tak hingga dan positif tak hingga bertemu di tak hingga. Tak hingga bertemu. Nah, ini yang biasanya agak berbeda di sini aja. Nah, ini oke. Oke. Kalau tadi adalah gambar, sekarang adalah fungsinya. Jadi fungsi ini kan mewakili gambar. Kita nggak punya gambar, tapi kita masih bisa baca yang mana fungsi, yang mana limit. Gimana cara bacanya? Nih. Limit, pertanyaannya dulu ya. Limit f(x) mendekati 0. Limit f(x) mendekati 0. Kita fokus pada titiknya x sama dengan 0. X sama dengan 0 bisa didekati dari arah kiri, yaitu kalau 0 negatif sedikit ya. 0 negatif 0,01 lah. Pokoknya kurang dari 0 aja. Kalau di sini ternyata udah ada tandanya yang kurang dari 0 yang mana? Ini nih. Ya kan? Yang lebih dari 0 mana? Yang ini. X lebih dari 0. Cara baca dari tengah. Kalau dari kiri ke kanan 0 kurang X. Nggak ngerti betul. Yang mana yang lebih dari, yang mana kurang dari. Jadi ketika limit f(x) mendekati 0, yang dari arah kiri berarti X kurang dari 0. Yang diambil yang fungsi yang ini. F0, 0 kuadrat nilainya adalah itu nilai limitnya. Ya kan? Nilai limit dari arah kiri. Nilai limit dari arah kanan berarti X lebih dari 0. Fungsi yang diambil yang kedua ini. F0 sama dengan 0. Dari kiri 0, dari kanan 0, pasti nilai limitnya 0. Ya. Nilai fungsi mana? Belum tahu nilai fungsi. Kira-kira nilai fungsinya di mana tuh? Nilai fungsi 0. Di persamaan ini, nilai fungsinya 0 di mana? Di X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0? Ini. Kurang dari sama dengan kan? Berarti sama dengannya di situ. Di sini 0 ya. Nilai fungsinya kalau ditanya F0 yang mana, pakai yang ini atau yang ini? Yang ini karena ada sama dengan di sini. Jadi F0 sama dengan 0 kuadrat. Nilai fungsinya adalah 0. Sama juga dengan 0 di sini, bedanya fungsinya. Ya bukan fungsi Fe, fungsinya adalah Fe kuadrat. Gitu ya. Sekarang kita Fx sama dengan 1 menuju 1. 1 kurang, 1 lebih, dan 1 sama dengan 1 sama dengan itu maksudnya nilai fungsi. Di mana nilai fungsi X sama dengan 1? Lebih dari sama dengan 1. Berarti nilai fungsinya di sini. L1, 2 tambah 1 kuadrat. Nilai fungsinya adalah 3. Kalau kita input ke sini, nilai fungsinya 1. Beda kan? Jadi nilai fungsinya itu disama dengannya. Sama dengan 1 di sini, berarti di sini nilai fungsinya. Ya. Ya kan? Kalau pada gambar ini bulatan penuh, ini bulatan kosong. Ya. Ini bulatan penuh, ini bulatan kosong. Di X sama dengan 1. Nilai limitnya balik lagi kanan kirinya kan?
Di X sama dengan 1, kirinya X kurang dari 1. Berarti F1 nilainya sama dengan 1. Dari arah kanan, lebih dari 1. X lebih dari 1. 2 tambah 1, 3. Dari kiri nilainya 1, dari kanan nilainya 3. Nilai fungsinya ada di antara 3. Yang di bawahnya bulatan kosong ya. Nah, ini gambarnya. Yang tadi di sini persamaan parabola kan, di sama garis kuadrat sudah dibatasi sampai 0. Di sini adalah persamaan garis, ya. Di sini bulatan kosong, di X sama dengan 1 karena bulatan penuhnya di atas. Gitu ya. Fungsinya tadi di sini bukan di sini ya. Fungsi ketika X sama dengan 1 fungsinya 3. Ya. Kalau sama dengannya di bawah, jadi yang ini jadi bulatan penuh, ini jadi bulatan kosong. Nah, kalau punya soal yang seperti ini, mempunyai limit ini sama dengan min 1 ya, ada ke sini kan? Ini min 1-nya kan? Ini kiri, berarti ini kanan ya. Masukkan di sini 3 kurang C kali min 1, gitu kan? 3 kurang C kali 1, berarti 3 tambah C ya. Yang kanannya min 1 kuadrat kurang C, berarti 1 kurang C ya. Yang kiri harus sama dengan yang kanan. Yang kanan 3 tambah C sama dengan 1 kurang C. 3 tambah C sebenarnya 1 kurang C. Kenapa? Karena memiliki limit itu karena kiri dan kanan sama. Ya. Berarti nilai kiri dan kanan sama, 3 tambah C sebenarnya 1 kurang C. Di sini hasilnya adalah 2 C sama min 2, berarti C sama dengan min 1. Itu dihitung aja. Jadi sudah bisa ngetrek sebenarnya. Karena secara visual ini sudah dapat gambarannya. Oh begini konsepnya. Kalau dari kiri kanan sama, baru dia memiliki nilai limit. Kalau diketahui memiliki nilai limit, berarti kalau kirinya diikut, kanannya diikut, X sama dengan 1, maka yang kiri harus sama dengan yang kanan. Ini kesamaannya tadi 3 tambah G, 1 kurang G, ini harus sama dengan itu. Ini tadi sudah, ya. Yang tadi ya. Ini juga sama. Sudah. Kita coba dulu yang ini ya. Nah, barangkali lupa lagi. Ini min 3 berapa? Ini nilainya kan dulu. Limit ganti min 1. Min 1 yang ini. Berapa? Ya. Limit X mendekati 1. Tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian limit X mendekati 1 dari arah kiri. Bukan dari arah kiri. Kemudian limit X mendekati 1 dari arah kanan. F min 3, ini min 3-nya. Nilainya? F min 1, min 1-nya yang ini. Tidak terdefinisi ya. Kemudian F1 ini satunya 2 ya. Bukan 1 ini tapi 2. Ini sama tadi. Jadi saya anggap sebagian besar udah bisa ya. Tadi jawabannya udah. Mungkin soal yang ini agak unik ya. Yang ini nih. Ini agak unik sedikit nih soal yang begini. Ya. Oke.
Ini kan ada nilai mutlak nih, ya kan? Definisi nilai mutlaknya aja dikeluarkan dulu. Nilai mutlak X min 2 bernilai X min 2 kalau X min 2-nya lebih dari sama dengan 0. Atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, dia kebalikannya aja tuh. X min 2 berarti 2 min X. X kurang dari 2. Gitu kan? Ya, itu kan X min 2 negatif yang bawahnya ya. Negatif X min 2 kan ini sama dengan 2 min X ya. Nah, sudah persamaannya dulu. Kemudian yang pertanyaan yang pertama adalah limit X mendekati 2 dari arah kiri. Lihat kan ada dua pilihan tuh. Dari arah kiri berarti 2 kurang ya. 2 kurang itu yang ini. Jadi ganti 2 min X. Yang ini itu ganti menjadi 2 min X. Gx sama dengan 2 min X min 3X. Gitu ya. Jadi yang A limit X mendekati 2 dari arah kiri, Gx ya, kita ganti langsung ini. X min 2-nya kita ganti dengan 2 min X, berarti 2 min X min 3X. Gitu. Berarti limit X mendekati 2 dari arah kiri, 2 min 4X, sama dengan 2 dikurangi 4 kali 2. Gitu. Disubstitusi aja 2-nya ini, ya kan? 2 dikurangi 8 sama dengan min 6 ya. Jadi limit mendekati 2 dari arah kiri hasilnya min 6. Lihat yang kanannya. Limit X mendekati 2 dari arah kanan. Diganti tadi dengan jadi X min 2. Berarti X min 2 min 3X. Ya. Limit X mendekati 2 dari kanan. Berarti X kurang 3 min 2X ya. Min 2 min 2X. Disubstitusi min 2 kali 2 ya. Berarti min 2 min 4 sama dengan min 6 ya. Nah, kelihatan ya. Dari kirinya adalah min 6, dari kanannya adalah min 6. Berarti limitnya ada. Yang jawaban yang mungkin itu langsung aja. Yang kirinya min 6, kanannya min 6, kiri dan kanan sama, berarti nilai B-nya adalah min 6. Begitu juga cara yang nomor 2-nya sama. X min 2-nya diurai dulu. Ini persis sama tuh. Tinggal ganti satu yang X min 2, X min 2 kan satu langsungnya. Yang satu lagi 2 min X atau min X min 2. Hasilnya min 1. Ya. Baru yang lebih dari 2 nilai yang 1, yang kurang dari 2 nilainya min 1. Berarti limit kiri dan limit kanan berbeda. Ya. Dia tidak ada nilai limitnya. Karena limit dari kiri tadi menggunakan yang ini 2 min X, 2 min X nilainya min 1. Yang ini sampai X mendekati 2 dari kanan menggunakan yang ini X min 2, berarti X min 2 per X min 2 kan 1. Ini 1, ini min 1 berbeda. Ya. Tidak ada nilai limitnya. Okay, I think that's all for today. Thank you. See you in next lecture.